ampunan Tuhan sama kejahatan hambanya lebih besar ampunannya dibanding kejahatan. Itulah hebatnya Tuhan. Kalian suka Tuhan? Suka. Benar kau suka Tuhan? Suka. Apakah kalian marah sama Tuhan? Tidak. Kalian tidak terasa membuat dosa satu kali lagi karena kalian tidak puas puasa. Hanya karena satu laktil pernah di rumah sakit sih. Ayolah nak belajar semampunya. Kalian mau belajar lagi seperti masih anak kecil, seperti anak-anakku yang namanya Vina. Nak belajar ndak kau puasa, ya belajar Pak. Kalau begitu kau puasa subuh, aku belajar puasa duhur. Saya mau puasa subuh, ya puasa duhur. Dari subuh gue mulai sahur, subuh duhur mulai Bagaimana kalau puasa duha Pak? Ini apa-apa, yang penting kamu belajar puasa. Jadi dia subuh sahur, duha puasa, duha buka. Engkau sahur lagi duhur buka. Engkau duhur sahur lagi asar buka. Engkau asar sahur lagi maghrib buka. Waduh, ingin ngomong poso tapi nggak betorok. Kita harus berpikir. Kita harus berpikir. Tapi tidak boleh pikiran. Tapi tidak boleh pikiran. Ayo, apa yang kau pikirkan? Kenapa kalian harus berpikir tapi orang berpikiran? Kita tidak boleh ragu kepada Allah. Kalau orang pikiran itu berarti ada keraguan. Tapi kalau orang berpikir itu menggunakan pikiran supaya manfaat. Paham atau tidak? Berpikir ialah menggunakan anugerah Allah berupa akal dan pikiran sebagai mensyukuri nikmat akal dan nikmat pikiran. Itulah berpikir. Sedangkan yang namanya pikiran definisinya adalah menggerakkan pikiran dengan tanpa alasan karena kekhawatiran dan keraguan. Umur kalian, saya umurnya 40 Pak, padahal orang umur 60 itu sudah kempol reak melakukan wis koyok kena angin dia koyok ambek bungkuk letter R. Bungkuk letter mripate wis ora ngerti dalan ngetne wis mendhuwur ngene. Nak mlaku. Umur 60. Kalian umurnya berapa? 40. Kapan? Istri belum punya. Suami belum punya. Kau perempuan ya, suami belum punya. Umur 40. Aku ora payu, Pak. Lho kowe iki ngapukan lho kan Pak payu. Lah aku bojomu nak kok itik-itik piye? Ya apa sing gelem. Yang mendengar sing jenenge iki meskipun dia urung entuk pitulung tapi dhewe sing entuk pitu. Wa innahu mursyidu, mereka orang-orang yang mendapat petunjuk tuh. Talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ya. Wa talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Kemarin ayat berapa? 40. Sekarang berarti 41. Di Ramadan itu kajian ekstra. Kajian apa? Ekstra. Semua orang pada berlomba-lomba merebut pahala Ramadan, karena Ramadan itu maknanya menebus atau maknanya penghancur. Ramadan maknanya apa? Penghancur. Kalian banyak dosa, berarti yang tidak menginginkan dosanya hancur ya tidak usah. Kalian ingin dibiarkan pahala
tetap terus lancar meski modal hanya satu tetapi menjadi lipat ganda, dan kemudian kalian merasa berdosa dan dosa sulit dihilangkan, dengan bulan Ramadan bisa hancurkan. Kalian ingin tidak? Ingin. Ingin. Kalau gitu nanti mudah-mudahan setelah Ramadan kau mati tadi husnul khatimah. Bisa masuk surganya makmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illa al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 41. Wa aminu. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Benar kan? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Wa iyaya fattaqun. Wa fattaqun. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u
Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu, Wa aminu, dan berimanlah kamu sekalian, dan berimanlah kamu sekalian, bima dengan satu kitab, bima dengan satu kitab, bima dengan ajaran, bima dengan ajaran, anzaltu yang telah aku turunkan, anzaltu yang telah aku turunkan, musaddiqan yang membenarkan, musaddiqan yang membenarkan, lima kepada ajaran, lima kepada ajaran, ma'akum yang bersama kamu sekalian. ma'akum yang bersama kamu sekalian, Wala takunu, sekali-kali janganlah kamu sekalian menjadi, wala takunu, janganlah kamu sekalian menjadi, awwala kafirin, awwala kafirin, pertama kali penantang Tuhan, pertama kali menantang Tuhan, pertama kali orang yang tidak percaya Al-Quran, pertama kali orang yang tidak percaya Al-Quran, awwala kafirin, awwala kafirin, orang yang pertama kali tidak percaya ajaran Tuhan, orang yang pertama kali tidak percaya ajaran Tuhan, bihi dengan ma, bihi dengan ma, wala tastaru, dan janganlah kalian wala tasaw, dan janganlah kalian menjual menjual diayati dengan ayat-ayatku diayati dengan ayat-ayatku samanan qalila, sama qalila, dengan harga yang sedikit, dengan harga yang sedikit, dengan harga senilai dunia. dengan harga senilai dunia. Dunia sedikit apa banyak? Sedikit. Maka senilai harta benda dunia. Wa iya, dan hanya kepadakulah Wa iya, dan hanya kepada ulah fattakun, fattaqun, maka takutlah kalian. maka takutlah kalian. Artinya apa? Sebelum ada kitab Al-Quran sudah ada kitab. Sebelum ada ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran, sebelumnya sudah ada ajaran yang terkandung di kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran. Ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi, ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihis, ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihis, baru disempurnakan dengan kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah penyempurna berbentuk kalam Tuhan yang menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Itulah Al-Quran sebagai penyempurna ajaran, sekaligus yang diberikannya wahyu berupa Al-Quran ini, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi pun terakhir kitab suci bagi kepercayaan umat Islam pun. Al-Quran adalah finish. Apa? Kalau kalian bisa mengarang satu karangan kemudian menjadi satu buku, lalu kalian katakan Quran model baru. Ada ada Quran modern model baru? Karangan jenenge Jawa, si Sasmito, Joko Sasmito. Karangan Joko Sasmito. Jenenge Joko urung kawin tapi urung Sasmito. Wonge urung berilmu. Iso ngarang Quran. Wong ora berilmu iso ngarang Quran. Kuwi jenenge apa? Ora masuk akal. Sing ora masuk akal, sing ora rasional kuwi jenenge orang apa? Wong ora waras. Lah nek wong ora waras kuwi jenenge wong apa? Wong konslet, sing konslet kuwi listrik. Ngerti listrik? Listrik kuwi nek konslet buruk, kuwi nek ora diantisipasi iso membakar rumah. Contohnya kayak selamat kuwi ora selamat nek pas ngamuk. Soalnya nak dibiarkan ngamuk iso bakar pondok. Ya Mas. Mula
kowe kudu usaha. Apa? Usaha umume manusia. Lha kok manusia sing ora mau lagi kok menungso kok niru wong anu makhluk sing mangan suket. Menungso kok niru-niru sing mangan suket. Ora iso omong iso nemong mbek. Nah, arek mangan munine warek ya munine arek nguyo arek ngising ya munine itulah nak ajaran itu bukan lagi penting tapi kebutuhan. Mengingat nafsu dan emosi manusia itu biasa lepas, kalau sudah lepas lebih girang, lebih garang dari binatang. Mungkin kambing kalau lepas hanya makan tanaman tetangga, betul? Sapi kalau lepas paling nyudruk-nyudruk, hanya nyudruk rumah tetangga. Korbannya kalau nyudruk orang paling masuk rumah sakit. Kalau kepijak ya kepijak bayi baru mati. Benar? Tapi nafsu manusia kalau begitu lepas bisa semuanya jadi habis. Aspal dimakan, benar apa tidak? Benar apa tidak? Beton dimakan, benar apa tidak? Temu kawan sendiri meskipun saudara dia makan sampai dia lepas kata manusia sehingga tidak punya rasa kemanusiaan. Itulah manusia. Untuk itu di sini adalah bengkel kemanusiaan. Yang bautnya mau lepas kita coba mau kencangkan. Sing uklak-uklik punya pikiran tidak punya dipakai sampai pikiran sarafnya karateng baru kita kasih namanya minyak cinta kasih. Minyak apa? Lalu kita dekati dengan bawa minyak dengan kata yang halus, lentur seperti minyak kentek. Seperti minyak apa? Kentek. Lalu kita katakan I love you baru dia mau. Itu ajaran secara psikologi itu penting. Secara kejiwaan. Maka kalian marilah kita normal berpikir kalau Anda ingin diakui sebagai hamba Tuhan. Kalau tidak normal Pak, mungkin kalian surganya tetap kau dapatkan dengan amal yang tidak dihitung kalian karena kalian bukan normal seperti normalnya manusia di amalnya perbuatannya dihitung oleh malaikat, betul? Tetapi kalian mungkin tidak dihitung, tapi surganya kau nak wis wong tak kabeh gek dipanggil. Kau nak wis wong mlebu kabeh swarga sampean gek dipanggil. Soalnya mlebu swarga gratis tanpa bayar, amal ora dihitung. Sampean ngamuk ning donya ora dihitung, sama nendang orang nggak dihitung, betul Mbak? Sama ngukul orang nggak dihitung. Bahkan polisi pun takut pelnya nggak mempan. Bener ada? Palu hakim tidak mempan, jaksa pulpennya penyidikan tidak mempan. Dia bilang ini orang gila, berapa bawa sini. Itulah Allah mengajarkan, ayolah kalian menjadi manusia sesuai dengan aturan kitab Al-Quran. La raiba fihi, jangan kalian ragu. Hudalil muttaqin, pegang teguh mutamassikan bil Quran. Pegang teguh Al-Quran. Tapi Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat. Ada kitab Taurat benar menurut Al-Quran, ada kitab Injil benar menurut Al-Quran, ada kitab Zabur benar menurut Al-Quran, sampai kepada para nabinya, sampai pada sejarahnya, sampai pada mengenai umatnya, sampai kepada dinamika naik turunnya zaman waktu itu dibenarkan di dalam Al-Quran. Mulai bahasanya musaddiqon. Apa? Artinya Quran adalah bersifat flexibility. Apa? Quran adalah bersifat flexibility. Loyalty. Lentur. Ramah. Itu Al-Quran. Tidak merasa Quran paling benar lalu yang lain salah. Quran mengatakan musaddiqon lima ma'akum, kitab yang bersama kamu, kitab Al-Quran itu juga membenarkan kepada ajaran-ajaran yang telah lalu. Apa yang hikmah yang bisa kita dapatkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan menurut ajaran Islam? Rendah hati,
ramah tamah, tawadhu, dengan mengakui kebenaran-kebenaran yang sudah lampau, tanpa menggunakan ego, dengan meninggalkan ego, ikhlas meninggalkan ego. Menurut ajaran Islam itu adalah ajaran paling prioritas. Coba kalian tahu kan, sepandai-pandainya kucing kita didik. Kalian pernah melihat kucing? Kakinya berapa? Cungurnya berapa? Kalau kamu mulut, kalau kucing cungurnya bilang? Matanya bilang? Kamu berapa matanya? Kamu berapa hidungnya? Mulutnya berapa kamu? Sama kan kamu dengan kucing? Nah, berarti kamu juga kucing. Cuma sepandai-pandainya kucing yang sudah kita didik bertahun-tahun, begitu ada kesempatan kucing kumat lah, coba kau taruh itu gerai di atas meja, meskipun dia itu pinter, kira-kira diambil atau tidak? Diambil. Meski ada kucing dididik sampai di sarjana S1, S2, S3, kalau kita taruh gerai di atas meja, tetap kucing itu mental aslinya kamu. Sak pinter-pinter, sak jujur-jujuri kucing itu karena dia itu terkenal maling kelas tinggi. Dia betul? Kalau Anda teringat dengan ikon kata kucing, mesti teringat cara sistem politik, cara malingnya itu pinter. Begitu orangnya pergi, hilang itu barang. Ada mental maling, nah ngomongnya kelimput, nono ape, ngomongnya ape, tampak orang jujur, kayak orang pinter biasa, kayak orang paling suci. Begitu orangnya hilang, barang hilang. Halo barang, namanya mental apa itu? Mental apa? Mental kucing. Loh, kamu udah pinter, udah aku didik, jadi orang jujur begini, tetap aja jadi kucing, tetap aja jadi kucing. Pura-pura suci ternyata robah. Pura-pura sudah sadar tidak maling lagi, ada gerai, ada orangnya puter-puter kayak dia ramah, begitu orangnya pergi, apa yang hilang? Gerainya hilang. Mulai sepandai-pandai, sepinter-pinter kucing, sehusuk-husuknya kucing, sehebat-hebatnya kucing, maling juga tetap maling. Percaya apa tidak kalian? Percaya. Itu karakter kucing itu mengerikan. Artinya tidak bisa apa? Kalian bukan kucing, kalian bukan binatang, tapi kalian adalah manusia yang dihormati oleh Allah lewat firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Kalian adalah lebih baik dari makhluk yang lain. Coba kau ngaca, kamu punya kucing paling yang disayang, sampai pun kamu tidak sholatnya yang kucing. Kalau kau bawa kucing berkaca, kira-kira ganteng mana sama kucing? Ayo di bebek kucing, ayo kucingnya ganteng kucing apa ganteng kalian? Ayo, kira-kira kalau orang bawa kucing ke kaca, kemudian kucing disisiri, lalu dia sampai lupa sholat karena dia sangat mencintai kucing. Kira-kira kucing mbek wonge ganteng di? Ganteng kucing, karena kucing itu berbulu, manusia tidak berbulu. Nah, kira-kira kok manusia tambah berbulu, tambah elak meneh. Wong kucing berbulu saja ganteng. Lah kalian tidak berbulu, upama sampan berbulu tambah nggak ganteng. Ini analoginya bahwa kamu jadi manusia harus puas dengan kemanusiaanmu itu, dengan sifatmu, dengan takdir yang Allah berikan kau sebagai manusia. Jangan lagi mengeluh meski kau tidak punya uang, meski kau tidak punya apa yang kau inginkan, belum tercapai, bukan tidak tercapai.
Sing urung nikah kepengen di bojo, urung untuk bojo. Kok orang duwe bojo. Lur akhirnya ya digawa ngetan, digawa ngulon, gawa ngidul, gawa ngetan ora payu-payu. Kok ora payu, durung payu. Apa? Durung payu. Lha memangnya didol. Ayo lana, awwala kafirin bih, kalian jangan jadi penentang yang pertama. Kalian jangan jadi penentang yang pertama. Orang bilang kata pertama itu bisa dibilang biasanya sekaligus kontrak sampai akhir. Kontrak sampai akhir. Kalau di antara keluarga kalian orang tidak ada yang sholat lalu kamu sholat, itu namanya orang yang pertama kali taat kepada Allah dalam keluarga. Tentunya kamu yang membuat dalam keluarga menjadi setia dan patuh taat sama Tuhan. Kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Apa? Kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Kayak kata cinta aja. Kau yang mengawali, sekarang kau yang mengakhiri. Kenapa? Kau tidak lagi mencintaiku. Ini kalian harus cerdas. Harus apa? Cerdas. Tidak cukup dengan logika dan angka, logika berpikir kemudian kamu mendapatkan ilmu pasti. Ilmu apa? Pasti. Kalau 4 kali 4 sama dengan 16. Betul apa tidak? Betul. Kalau tidak berarti kamu suak kata orang. Sempat tidak sempat harus dibalas. Balasannya apa? Dengan ilmu logika yang namanya ilmu pasti 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 kali 1 juga 1. Itu ilmu pas. Pagi hari kamu keluar lihat matahari dari timur tidak pernah geser. Ilmu pas. Di senja hari kamu keluar lihat ke barat tidak pernah berubah. Persis jamnya. Mulai sejak jam 4.30. Maka wala takunu awwala kafirin wala takunu awwala kafirin bih. Ayo. Wala takunu awwala kafirin bih. Oh, ayahmu yang memulai. Sejak awal kau lahir, kau dikasih tahu, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Ayo kita lakukan sholat mencari keberuntungan. Ayo kita lakukan kebaikan. Saat tepat waktunya sholat, lakukanlah sholat. Qad qamatis sholat. Diadani di telinga kanan, dikomati di telinga kiri. Itu artinya sistem edukasi, didaktik, metodik, sistem belajar mengajar itu sejak kau lahir sudah berjalan. Sistem taklimul muta'allimi, sistem belajar dan mengajar sejak kau lahir sudah wis rada gede ono akale. Mungkin karena ibunya jarang di rumah, ayahnya jarang di rumah cari nafkah. 1 minggu pulang sekali, ibunya 2 minggu pulang sekali. Kalau pulang ketemu ayahnya gelut. Kalau pulang ketemu ayahnya, anak jarang di rumah. Setiap hari dia bilang, dibel sama ayahnya, "Nak, kamu di mana?" "Saya sedang pengajian," padahal di perempatan. Bilang apa? "Saya sedang pengajian," padahal sedang main game. Seperti Fajar. Ya kan? "Nak, kamu di mana?" "Sehat, Nak." "Sehat." "Kamu sekarang sedang berada?" "Saya sekolah." Padahal dia sedang berada di jembatan. Begitu. Lama. Kamu mau tak kasih? Mau apa? Hidup senang dan bahagia tanpa berpikir. Apa? Hidup senang dan bahagia tanpa berpikir. Lah, itu tanpa sekolah bahagia.
tanpa ngaji, tanpa pengetahuan, kamu tele-tele susah sih nyari kebahagiaan. Kalau kamu ikut saya, tanpa susah, tanpa usaha, tanpa ikhtiar, tanpa pengetahuan, tanpa apapun, kamu bisa bahagia. Ikuti saya. Modal nggak kira-kira? Nggak usah modal, nanti aku yang modal. Lalu dibawa ke warung, dibeli bodrek campur obat batuk, kemudian diajak ke kandang tulen kentai pitik sedek. Belek lincong dicampur, dikocok, masukkan di botol, lalu dikocok. Bahagia, selamat, bahagia, selamat, nak selamat, orang bahagia berarti orang selamat. Dikocok, mabuk sembarangan, nabrak-nabrak wedhus. Apa? Sudah memet sakit. Ya, kamu bahagia? Bahagia. Meski nabrak kambing, kepalanya terbentur oleh pantat kambing, itu tetap saja bahagia. Berarti wong kuwi iki waras tapi kepengen ora waras. Sing ora waras kuwi digawa kene gen waras, kok kowe malah kepengen ora waras. Posisi mabuk dibel sama ayahnya, nak kring ngono, digagap-gagapi, ketemu diangkat. Ini siapa? Halo bos. Ayahnya dipanggil. Ayo bos. Iki siapa? Iki selamat kan? Sudah ndak selamat. Nyang apa? Mabuk apa? Nah selamat. Kamu sedang ngapain? Ini selamat bukan? Saya tidak selamat yang dulu. Karena selamat sekarang tidak selamat. Lah kan? Ayahnya stres, bingung, baru tahu kalau anaknya ini terlantar. Uang yang mereka cari dia kumpulkan bertahun-tahun, pakai beli rumah dibangun, dibongkar, ditingkat, habis bermiliar-miliar, tapi dia sedih hanya karena anaknya tidak terurus. Hanya karena anaknya tidak terurus. Kalau begitu kalian di mata orang tua lebih berharga mana? Hartanya sama anak sama kalian? Lebih berharga anak. Kata orang tua yang sadar tentang mendidik anak, meski aku tidak punya, kalau anakku nurut dan setia sama orang tua, patuh sama Tuhan, jadi anak yang soleh dan soleha, cukuplah itu. Kelak nanti aku mati, dia ada yang berdoa. Kelak nanti aku di alam kubur sana, ada yang nengok di alam kubur. Kelak nanti saya di alam baria, ada yang datang bacakan tahlil. Benar atau tidak? Kalau anak kayak yang tadi diceritakan, begitu ayahnya mati, dia datang bawa kita. Dia datang nyangkong kita. Tanya, Pak mau kemana kok? Ngeluh nak, kok tentang pendidikan itu penting, agama adalah prioritas. Agama adalah prioritas. Kalian harus mau dinasehati karena agama itu adalah nasihat. Kata Rasulullah, ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Jangan kalian menjadi orang penentang yang pertama kali, karena kau yang memulai bisa saja kau yang mengakhiri. Apa? Kau yang memulai bisa saja kau yang mengakhiri. Jadilah orang yang beriman, jadilah orang yang percaya dengan Tuhan, lalu kau buktikan dengan setia, lalu kesetiaan itu kau implementasikan dengan bentuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kata Allah tidak boleh, jangan dilakukan. Kata Allah lakukan, cepat kau lakukan. Kata Allah bilang haram, jangan kau lakukan. Kalau kau terlanjur lakukan, tobat. Kalau kau sampai sekarang belum mampu tobat, dekati orang yang sudah mampu tobat. Kenapa kamu tidak mampu tobat? Yang lain bisa tobat, dekati dia. Jangan kau tidak mampu tobat
lalu kamu mendekati orang-orang yang lebih jauh lagi maksiatnya. Orang dadi wong tapi dadi bang. Kapan kalian mau sadar ini? Untuk itu, apa yang kau punya ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahasa Arab itu ayat. Apa? Ayat. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Ayo. Wala tasaru biayati samanan qalila. Dan jangan kau jual. Dan jangan kau jual. Diayati dengan beberapa tanda-tanda kekuasaanku. Diayati dengan beberapa tanda-tanda Samanan qalila. samanan qalila. Dengan harga yang murah. Dengan harga yang murah. Dengan harga senilai harta benda. Dengan harga senilai harta benda. Wala tastaru bi ayati, dan janganlah kamu sekalian menjual ayatku. Wala tasaru biayati, janganlah kamu sekalian menjual ayatku. Ayat, tanda-tanda. Tanda-tanda itu apa? Sesuatu yang belum realistis, sesuatu yang belum realita. Contohnya udah tandanya bener apa enggak? Apa sudah realita? Udah nih? Belum. Berarti ayat Tuhan sudah mulai datang apa? Mendung, sudah digiring angin. Jangan tanda-tanda. Kalian hanya bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalian hidup apa mati sekarang ini? Benar kau hidup? Siapa yang menghidupkan? Tanda-tanda kalian dikasih sayang Allah. Kalau Allah bikin kau mati sekarang, bisa apa tidak? Kenapa dia tidak dibikin mati? Karena dia sayang. Benar kan? Kalian waras apa stres? Waras. Banyak di luar orang sakit, banyak di luar orang bingung, banyak di luar orang stres. Benar apa tidak? Siapa yang ngasih waras kalian? Allah. Kalau Allah bikin kalian kaki dua patah satu, tangan dua patah satu, mata dua menjadi picak satu, kemudian menjadi mata satu. Bisa apa tidak? Bisa. Kenapa tidak dibikin begitu? Tanda-tanda kalau Allah itu kasih sayang. Disebut ayat Tuhan. Disebut tanda-tanda kekuasaan. Mata kalian dua, melihat semuanya, melihat dengan jelas. Apakah kalian melihat Pak Lim di depan dengan jelas? Kenapa begitu? Mata kalian sehat. Siapa yang ngasih kesehatan? Allah. Kalau Allah mau dengan kehendaknya kun fayakun, mata kau picak, bisa apa tidak? Bisa. Kenapa tidak dibikin begitu? Karena sayang. Tanda-tanda Allah kasih sayang. Fi'lu mungkinin autarkahu. Allah bikin mungkin, tidak bikin mungkin. Apakah kalian sana sampai sini ada yang digendong? Dari pondok ke tempat majelis ini ada yang digendong? Ya. Alasannya karena kaki kalian sehat? Sehat. Siapa yang ngasih kesehatan? Allah. Kalau Allah bikin patah keduanya lalu kamu tidak berjalan, bisa enggak? Bisa. Alasannya kenapa? Karena Allah Maha Kuasa, mau bikin apa saja bisa. Kenapa tidak dibikin patah sedangkan kalian tidak puasa, sedangkan kalian tidak sholat, sedangkan kalian tidak taat sama Tuhan? Kenapa Tuhan tidak murka? Dia terlalu sayang sama kamu. Apa? Dia terlalu sayang sama mereka. Ampunan Tuhan sama kejahatan hambanya lebih besar ampunannya dibanding kejahatan. Itulah hebatnya Tuhan. Kalian suka Tuhan? Suka. Benar kau suka Tuhan? Suka. Apakah kalian marah sama Tuhan? Tidak. Kalian tidak terasa membuat dosa satu kali lagi karena kalian tidak puasa. Hanya karena satu label pernah di rumah sakit sih.
Ayolah nak belajar semampunya. Kalian mau belajar lagi seperti masih anak kecil, seperti anak-anakku yang namanya Vina. Nak belajar ndak kau puasa, ya belajar Pak. Kalau begitu kau puasa subuh, belajar puasa duhur. Saya mau puasa subuh, ya puasa duhur. Dari subuh gue mulai sahur, subuh duhur mulai Bagaimana kalau puasa duha Pak? Ini apa-apa, yang penting kamu belajar puasa. Jadi dia subuh sahur, duha puasa, duha buka. Engkau sahur lagi duhur buka. Engkau duhur sahur lagi asar buka. Engkau asar sahur lagi maghrib buka. Waduh, ingin ngomong poso tapi nggak betorok. Tidak apa-apa, itu sudah niat puasa, itu belajar bagus. Tapi kalian Allah melihat kalian. Ya'lamu, Allah melihat ma baina aydihim, apa-apa yang ada di depan kalian. Wa ma khalfahum, dan apa-apa yang di belakang sampai. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, semuanya dilihat oleh Allah dengan pengetahuan Allah. Jangan kau jual murah. Kenapa kau tidak puasa? Orang no sing ngaweh duit. Kenapa kau tidak puasa? Kalau aku puasa, nanti siapa yang kerja? Loh, kerja bisa kan tidak puasa? Aku kalau kerja tidak kelino poso. Tapi kalau poso, kalau kerja. Memangnya kamu bayar kalau aku poso, aku tidak kerja? Loh, coba tuh. Berarti kalau dia puasa disuruh bayar. Apakah kalian kurang dibayar sama Tuhan? Mata kalian itu dari mana? Dari Allah. Hidupmu dari mana? Dari Allah. Seluruh organ tubuhmu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki itu kehendak siapa? Buatan siapa? Produk siapa? Allah. Kenapa kamu masih nuntut uang? Bagaimana kalau sekarang Tuhan mengendaki nyawamu cabut wae, dicek-cek malaikat di alam kubur kan? Mau apa tidak? Jawabnya tetap tidak mau. Memang cara berpikir yang salah. Orang yang tidak pernah mau bersyukur kepada Tuhan. Memang perlu ihtisabiyah. Apa? Iktibar binafsih. Apa artinya? Introspeksi diri, supaya kalian tidak menjual ayat-ayat Tuhan. Ayat saya bilang tadi ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Kenapa dibilang tanda-tanda? Kalau hujan tandanya mendung. Kenapa matamu sehat? Tidak bikin Allah picek. Tandanya Allah kasih. Kenapa kamu dihidupkan? Tandanya hidup kamu itu penting. Dari tidak ada diadakan penting apa tidak? Kalian ada apa tidak ada? Siapa yang mengadakan? Allah. Dari tidak ada menjadi ada, berarti ada penting apa tidak? Penting. Meskipun hanya jadi sampah dunia. Meskipun hanya jadi sampah dunia. Kadang-kadang menjadi sampah kemanusiaan. Kadang-kadang pula menjadi sampah masyarakat. Tapi meskipun sampah itu penting, nak. Tapi kalian jangan milih jadi sampah. Karena dengan sampah melahirkan orang-orang menjadi sehat. Dengan aktivitas di pagi hari, seorang pembuang sampah bergerak keluar keringat, lalu toksinnya keluar, seorang pembuang sampah menjadi sehat walafiat. Dengan sampah orang jadi kaya. Dulu orang tukang sampah dihina, sekarang orang sampah paling kaya. Itu sampah plastik. Kamu sering lihat orang cari sampah plastik? Sering lihat? Itu bosnya kaya raya itu. Bos sampah. Paling tipe sampah. Sampah manusia. Kalian bodoh di sini. Kami coba bikin smart. Bikin apa? Artinya apa? Cerdas. Artinya fa'innahum la ya'lamun. Kita coba usahakan ikhtiar supaya kalian buka mata. Yang matanya tidak mau buka, yang hatinya tidak terbuka, kita buka, kita bedek. Panggilan Nur, buat apa? Nur cahaya, buat apa? Menerangi kegelapan.
menerangi Kegelapan. mata yang buta gelap apa tidak? Carilah kau nur. Buat apa? Buat apa? Menerangi kegelapan. Apakah kalian dalam hidup ini gelap? Kok bisa sampai kesasar ke sini? Kau pernah mukul paman sampai masuk ke rumah sakit, kau biarkan dia. Sekarang nanti kalau paman masih hidup, kalau masih hidup kau pulang jadi orang yang berguna setelah di bengkel di sini. Karena baut-bautmu kemarin tuh banyak yang koplak. Kau pulang lari cepat, kau pulang cari uang cepat dapat, lalu kau kaya bantu pamanmu itu kalau masih hidup. Kau balas dia, betul? Kalau dia sudah meninggal, kau panggil orang-orang kampung, suruh doakan pamanmu itu. Dulu waktu aku sakit pernah aku pukul masuk rumah sakit, kepalanya koplak. Betul atau tidak? Wala tastaru, janganlah, artinya janganlah kamu diayati sama nangkoli, Dan harga yang murah. matamu hargai, telingamu hargai, mulutmu hargai, tanganmu hargai. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita punya tangan, yang lain tidak punya. Kita punya kaki, di luar ada yang tidak punya. Kita sehat, di luar ada yang berbaring di rumah sakit, bahkan tidak bisa apa-apa, mati di kredit dari separuh, jenenge mati separuh. Kredit apa tidak itu? Kadang kepalanya dulu mati separuh, jenenge migrain. Lama-lama menjadi otomatis separuh. Dicicil dari 50% jenenge apa? Kredit. Luar biasa nak. Kalau kalian bisa mau berpikir tentang ini, tapi ojo kebablasan. Kalian harus berpikir tapi ojo pikiran. Apa kalimat ini? Ikuti saya. Kita harus berpikir. Kita harus berpikir, Tapi tidak boleh pikiran. tapi tidak boleh pikiran. Ayo, apa yang kau pikirkan? Kenapa kalian harus berpikir tapi orang berpikiran? Kita tidak boleh ragu kepada Allah. Kalau orang pikiran itu berarti ada keraguan. Tapi kalau orang berpikir itu menggunakan pikiran supaya manfaat. Paham apa tidak? Berpikir ialah menggunakan anugerah Allah berupa akal dan pikiran sebagai mensyukuri nikmat akal dan nikmat pikiran. Itulah berpikir. Sedangkan yang namanya pikiran definisinya adalah menggerakkan pikiran dengan tanpa alasan karena kekhawatiran dan keraguan. Aku kok pikiran anakku ora balik-balik, kira-kira gini cakup tekan omah apa ora? Ragu apa tidak? Jenenge berpikir apa pikiran? Aku kok ngawatir ke pacar di ora subuh-subuh. Kok ora subuh? Buat pingi kok je pacar kadip. Kadip manane apa? Dusta. Kadip maknane? Dusta. Jadi fajar kadip maknane fajar dusta. Kalau fajar sidik maknane fajar yang jujur. Kalau sudah jujur berarti subuh. Dari pikiran. Iku iso dadi wong ora. Mulai wong kok berangkam. Kuwi jenenge apa? Berpikir apa pikiran? Pikiran. Ayo ikuti. Kita harus berpikir. Tapi jangan pikiran. Definisinya wis ngertos ora? Kuncinya terakhir. Wa iya ya fattaqun. Ayo. Wa iya ya fattaqun. Maka hanya kepadakulah. Maka kamu sekalian bertakwa. Takwa adalah singkatan takut dan setia. Apa?
Ittaqo yattaqi. Ittaqi. Takutlah kalian. Ittaqu. Takutlah kamu sekalian. Wawune wawu apa? Jam. Takut dan setia, takwa. Takut menjalankan larangan Allah. Setia menjalankan perintah Allah. Bahasa Arabnya apa? Sering kami sampaikan, imtisalul awamiri wajtinabul. Ayo ikuti. Imtisalul awamiri wajtinabul nawahi. Menjalankan perintah, menjauhi. Ini kunci. Pak, saya belum bisa usaha pun pak saya belum bisa, ya ikhtiar. Lo ikhtiar sama usaha pada cangkemmu bantah, tak kaplok sandal. Anak orang tahu mangan sandal. Maksudnya orang tahu didik sing apik, tegas. Dari kecil manja, minta apa dikasih, segala bentuk mainan dikasih, sampai melupakan diri, tidak pernah ditanyakan apakah kamu sholat, tidak pernah. Apakah kamu pernah berbaik-baik sama orang tua, tidak pernah ditanyakan itu. Senengane sekolah ini SD, SMP, SMA, madrasah, pondok, ngaji Quran, tidak pernah. Agama menjadi nomor terakhir. Mau sampai Pak Nemuni kowe ora usah sekolah ning madrasah keliru madu. Ngeluna. Maka kadang-kadang kalian itu bukan berdiri sendiri. Kita ini kadang-kadang tidak berdiri sendiri. Relatif yang membentuk awal mula. Kalau dibentuk segitiga ya jadilah segitiga. Kalau citakannya segi empat ya jadilah segi empat. Persisnya ke bataku mbek botok. Sehingga sampai gede anaknya ora dadi apa-apa, pakne nesu mergo pakne wis tuwa rambutnya putih, mripate ora patek ketok, anake sliwar-sliwar ning ngarepan ranti sopan. Basa wis ngerti nak kono nangis lara ati kena jantunge klenger. Mergo napa? Anake ora duwe sok. Sudah kaya raya. Pakne mati alhamdulillah. Si peyot wis mati. Apa? Si piyot wis mati. Orang repot. Oh lah anak kurang diajar. Awet cilik urung tahu mangan maksudnya urung tahu ditapu. Apakah kalian pilih format anak yang seperti itu? Mungkin kalian salah cetak, sekarang dicetak sendiri lewat apa? Al-Qur'an. Kalian harus jalankan sholat. Kalian di sini harus belajar tidak lagi menyikapi dengan cara emosi. Meskipun kalian emosi hanya satu musyawarah sistem. Apa musyawarah sistem? Menggayani tok supaya orang itu kadang-kadang kepingin iso dipercaya kudu di nesot. Jadi bukan serius. Kalau kalian terus menuruti seperti itu, berapa umur kalian? Saya umurnya 40 Pak. Padahal orang umur 60 itu sudah kempol reak. Melakukannya wis koyok kena angin dia ngono koyok ambek bungkuk letter L. Bungkuk letter mripate wis ora ngerti dalan ngetne wis mendhuwur ngene. Nak mlaku. Umur 60. Kalian umurnya berapa? 40. Kapan? Istri belum punya. Suami belum punya. Kau perempuan ya, suami belum punya. Umur 40. Aku ora payu, Pak. Lho kowe iki ngapukan lho kan Pak payu. Lah aku bojomu nak kowe itik-itik piye? Ya apa sing gelem. Ya mendengan sing jenenge kuwi meskipun dia urung entuk pitulung tapi wis entuk pitu. Wa innahum mursyidun. Mereka orang-orang yang mendapat petunjuk tuh. Petunjuknya ringi ya ringi bojone, masa ning kene ringi bojone. Lumayan kan? Daripada selamat tapi orang selamat. Mula selamat berusaha dan ikhtiar untuk tetap selamat. Mula dhek piye carane semoga kaji dimulai dicicil nganggo pices kaji. Dicicil nganggo pices kaji. Betek-betek wong usaha. Minimal napane teko kene ora anak wis berubah. Berubah kok dadi kaji.
berkah wong gelem usah. Mula kowe aja campur-campur nak hidup ini. Kalau taat yo taat. Sekalian kalau kamu jahat penantang Tuhan, jadilah iblis. Kenapa? Iblis itu beriman. Iblis itu percaya nggak sama Tuhan? Percaya, tapi dia siap menjadi penentang. Namanya iblis. Ayat yang keberapa kemarin itu disampaikan bahwa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia sengaja menolak perintah Tuhan, dia sengaja dengan sombong, lalu dia katakan termasuk golongan orang-orang kafir. Apakah dia tidak beriman? Beriman. Apakah dia tidak tahu bahwa Tuhan itu benar-benar ada dan kuasa? Tahu. Tapi dia siap jadi penentang. Apa sebabnya? Egosentrisnya tinggi. Egonya tinggi. Dia takut gengsi. Dia takut dihinakan, lalu dia gengsi. Podo-podo cicake dadi nur, malaikat iblis. Adam, kowe saka tanah. Aku saka cahaya. Api ning isor tanah apa ning dhuwur tanah? Api hidup itu di atas atau di bawah tanah? Di atas. Itulah sebabnya aba wastakbar wa kana minal. Dia percaya ada Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan kuasa, dia percaya bahwa dia yang menciptakan Tuhan, tapi tetap saja dia ego, dia gengsi, dia tetap melawan Tuhan sampai nanti hari kiamat. Maksud Tuhan, kalau kau setia, tampaklah kesetiaanmu kepadaku. Kalau kau cinta sama aku, katakan I love you padaku. Betul? Aku akan tepati janjiku. Kalau kau setia padaku, aku setia padamu. Kalau kau cinta padaku, aku pun akan cinta padamu. I love you too. Apa? I love you. Apa itu? Ayatnya yang kemarin bunyinya. Wa aufu bi ahdi ufi. Kalau kau tepati janji, aku pun akan menepati janji. Kalau kau setia, apa yang kau minta akan kuturuti. Kalau kau bertakwa, apa yang kau inginkan, aku sudah siapkan. Kalau kau menginginkan husnul khotimah, mementingkan akhirat lebih penting daripada dunia ini, kau akan jamin akhiratmu selamat sampai di hari keputusan, surga atau neraka, celaka atau bahagia. Paham nak? Paham nak? Oleh karena itu, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Yo. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqo. Dan janganlah mencampur adukkan kebenaran. Dibatili dengan sesuatu yang batil. Wa taktumul haqqo, dan kamu sekalian merahasiakan kebenaran. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kamu sekalian sudah tahu. Roti biasanya campurannya apa? Gula. Saman pernah lihat roti lempet? Biasanya campurannya apa? Gula. Atau apa? Ya. Itu sama-sama halal. Betul. Gula halal, roti halal, dimakan halal, lalu enak. Betul? Bagaimana kalau dicampur belek lincung? Wala talbisul haqqo bil batil. Kau campur adukkan roti dengan belek lincung. Enak apa? Enak. Tapi dodoyan. Sholat kamu ya lancar. Puasa lancar. Malik lancar. Judi online lancar. Berarti mencampur adukkan sesuatu yang benar dengan yang batil. Kowe ngerti nak roti campur tai gak enak, yo joko campur.
Nak kue kok mune enak panganan, sesuk tak gawake roti ambek tak gawake belek lincung. Ngerti boten sampean? Itu artine ngono wae. Wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ayo. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Aqimus shalah Wa aqimus sholat. mendirikan sholat. Dirikan sholat. Wa aqimu dan mendirikanlah kamu sekalian Wa aqimu dan mendirikanlah kamu as-sholat kepada sholat. as-sholat kepada Wa sholat. atu Wa atu dan memberikanlah kamu sekalian. dan memberikanlah kamu Wa sekalian. menunaikanlah kamu sekalian. Dan menunaikanlah kamu sekalian. Az-zakat kepada zakat. Az-zakat kepada zakat. Warka'u dan rukuklah kamu sekalian. Warka'u dan rukulah kamu Ma'ar raki'in Ma'ar raki'in. bersama orang-orang yang suka rukuk. bersama orang-orang yang suka rukuk. Nah, ini kalau kamu setia patuh taat kepada Allah, usahalah jangan dicampur aduk. Kalau tidak bisa usaha apa? Usaha. Ikhtiar, usaha. Allah tidak maksa. Sebesar apa kamu punya usaha. Tetapi siapa yang lebih cepat usahanya berhasil, dia yang lebih cepat berhasil. Wa aqimus sholat, jangan tinggalkan sholat. Nah, kemana saja kamu pergi silahkan. Kau mau cari uang, kau mau cari apa? Pak pesen nak, mama pesen nak, jangan tinggalkan sholat. Anak di kejauhan dibel sama orang tua. Assalamualaikum nak, kamu sehat? Ya sehat pak. Pekerjaan tetap lancar, ya tetap lancar. Setiap minggu kamu bayaran, ya tetap bayaran. Papa kemarin kau kirim terima kasih ya nak. Apakah kamu tetap sholat nak? Tidak sholat. Ketahuan kan? Baru dikasih tahu kau tetap sholat nak. Rizki yang kau berikan kepada papa di rumah itu kurang berkah kalau kau tidak sholat. Kau kerja keras, tapi kau perlu cerdas secara spiritual. Kamu kerja semangat dan keras, tetapi kau tetap cerdas secara logika dan angka. Tetapi juga kamu harus cerdas secara doa. Kau ingatkan hidup cuma sementara nak. Dunia cuma sementara. Papa mungkin nanti meninggal. Apakah di kejauhan hari kau pulang nanti papa di dekat-dekat di hari kematian, apakah kau menjumpai atau tidak? Aku tidak tahu. Aku hanya ingin apa yang kau dapatkan ini mendapat ridho Allah. Itu orang tua yang bijaksana. Maksudnya wal akhiratu khairul. Akhirat jauh di sana. Itu lebih panjang. 1 hari 1000 tahun. 1 hari ada yang datang di neraka 70.000 tahun baru sampai di kerak bawah. Karena bertahap-tahap. 1 hari di dunia sama dengan 1000. Bayangkan ya. Caranya supaya ikhtiar mudah, kumpuli mereka, orang-orang yang rajin beribadah. Supaya kami berusaha berikhtiar enteng dan sampai kepada apa yang kita inginkan, deketi teman-teman yang terus tidak pernah kenal putus asa, berjuang dan ikhtiar. Kumpuli mereka supaya kamu, orang-orang yang rajin sholat, kumpuli mereka supaya kamu ringan melakukan sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ayo. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, Dirikanlah sholat. tunaikan zakat, Tunaikan zakat. rajinlah rukuk Rajinlah rukuk bersama orang-orang yang berrukuk. bersama orang-orang yang berrukuk. Mudah-mudahan kalian mendapat ridho Allah, ikhtiar dan usaha terus jangan berhenti dan jangan pernah kenal putus. Supaya kalau kalian merasa sakit supaya cepat sehat, supaya kalian bila mana kalian sudah mengendaki menginginkan segala hidup di dunia itu pasti punya tujuan, supaya tampak masa depan kalian menjadi harapan orang tua, supaya kalian mampu menjawab harapan orang tua. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah
dari segala firman-Nya. Maaf dari segala sesuatu. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين